Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini makin sehat, bahagia, dan ceria. Masih bertemu dengan Ustazah Ratna dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar teks deskripsi ya, mengenai pengertian, tujuan, dan ciri isinya. Hari ini kita masih belajar tentang teks deskripsi. Hari ini kita belajar jenis-jenisnya. Langsung ke materinya ya. Jenis teks deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikan objek itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks deskripsi eksplanatori, dan yang kedua, teks deskripsi sugesti. Perbedaannya apa, Ustazah? Nah, teks deskripsi eksplanatori yaitu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah objek sesuai dengan faktanya. Fakta itu apa? Fakta itu pernyataan yang sesuai dengan situasi yang nyata. Agar lebih mudah memahaminya, kalian bisa memahami fakta itu dengan hal yang benar-benar terjadi. Nah, contohnya teks deskripsi eksplanatori itu apa? Yang pertama ada tempat. Maksudnya bagaimana, Ustazah? Nah, di sini Ustazah mencontohkan sekolah yang kalian rindukan, yaitu SMP IT Taqiyah Rasyida. Di sini kalian kan tahu nih, SMP IT Taqiyah Rasyida itu letaknya di mana sih? Apa di Boyolali, atau di Kartasura, atau di Klaten? Nah, kalau kalian sudah tahu faktanya letak sekolah kalian di mana, berarti kalian harus menjelaskan sesuai dengan fakta. Oh, SMP IT Taqiyah Rasyida berletak di Kartasura. Nah, itu kan sesuai dengan faktanya ya. Ada tidak SMP IT di Boyolali? Kan tidak ada. Berarti harus sesuai dengan faktanya, yaitu di Kartasura. Nah, selanjutnya yaitu orang. Di sini Ustazah mencontohkan diri Ustazah sendiri. Nah, kenapa kok bisa orang, Ustazah? Misalnya di gambar ini, Ustazah kan memakai kacamata ya. Nah, jadi anak-anak ketika diminta untuk mendeskripsikan Ustazah Ratna, nanti jadinya paham, oh Ustazah di gambar ini memakai kacamata. Kok nanti ada yang mendeskripsikan Ustazah Ratna itu tidak pakai kacamata? Berarti itu tidak sesuai fakta, karena faktanya Ustazah pakai kacamata tidak? Pakai kan? Nah, selanjutnya benda. Di sini Ustazah mencontohkan gadget atau gawai. Nah, di sini kalian diminta untuk mendeskripsikan benda ini misalnya. Harus sesuai faktanya. Oh, misalnya bentuknya itu persegi panjang atau segi 4 ya. Nanti kok ada yang mendeskripsikan bentuk gawai itu segitiga misalnya. Oh, berarti itu tidak sesuai fakta. Kan faktanya handphone ini bentuknya segi 4 atau persegi panjang, gitu ya. Nah, selanjutnya teks deskripsi sugesti, yaitu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan objek sesuai dengan perasaan atau kesan. Masih ingat? Pertama kita bertemu, Ustazah meminta kalian untuk memberikan kesan terhadap Ustazah. Ustazah tuh orangnya seperti apa sih? Masih ingat nggak? Nah, contohnya misalnya ada sedih, ada senang, bahagia, atau ceria. Kalian kan sudah pernah ya memberikan kesan terhadap Ustazah. Nah, itu juga masuk ke dalam contoh teks deskripsi sugesti. Selanjutnya, jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. Yang pertama, teks deskripsi tempat atau spasial. Nah, di sini contohnya Ustazah juga masih menggunakan sekolah yang kalian rindukan, yaitu SMP IT Taqiyah Rasyida. Di sini, setiap teks deskripsi yang menjelaskan tentang tempat tuh bisa banyak ya, tidak hanya sekolah, bisa rumah, bisa tempat wisata, danau, dan tempat lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam jenis teks deskripsi tempat. Mudah ya? Selanjutnya, teks deskripsi benda. Nah, di sini Ustazah juga masih mencontohkan dengan gawai atau gadget. Nah, setiap
teks deskripsi yang menjelaskan mengenai benda. Benda tuh banyak, tidak hanya gawai ya, bisa yang lain. Itu berarti termasuk ke dalam teks deskripsi benda. Nah, yang ketiga, teks deskripsi orang. Contohnya masih Ustazah Ratna lagi. Nah, contohnya tidak hanya Ustazah saja ya, bisa ketika kalian mendeskripsikan ayah, ibu, kakak, teman kalian, keluarga kalian, atau yang lainnya. Yang keempat, teks deskripsi waktu. Contohnya apa tuh Ustazah? Kalian tahu lagu ini? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, kalian pasti tahu kan? Itu salah satu contoh sederhana dari teks deskripsi waktu karena menjelaskan urutan waktu. Misalnya, oh bangun tidur itu harus mandi. Setelah mandi, apa? Membantu ibu. Nah, itu berurutan. Itu dinamakan teks deskripsi waktu. Nah, materinya hanya segini saja. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih akan membahas teks deskripsi ya. Bagi anak-anak yang khawatir lupa, materinya bisa dicatat di buku catatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.